Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas ini teman-teman ya. Sola beli gede rungkat, pindah MHKI rungkat juga. Pindah lagi Atla ya, rungkat juga guys ya. Saham yang gue beli semua rungkat. Fix saham adalah judi. Nah, stop judi guys, busuk. Nah, gimana guys tentang salah satu postingan dari teman kita ini ya. Apakah kalian setuju saham itu adalah judi? Ya, setuju nggak? Nah, setuju nggak setuju teman-teman ya, karena memang saham itu bisa kok buat judi. Bisa banget. Nah, kalau prinsip seperti ini udah fix judi, berarti dia itu judi bener. Saya setuju kalau dia ngomong saham itu judi, karena memang konsep dia judi. Kalau judi itu memang nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba beli gitu ya, tiba-tiba beli berharap naik. Nah, itu namanya judi. Apapun itu ya, nggak mesti di saham, di kripto, di forex, bahkan di kehidupan nyata juga. Kita jualan gitu ya, beli sesuatu dalam karung gitu ya, kita beli ya, aku beli duren dalam karung gitu ya, harganya segini, berharap durennya bagus-bagus, nanti mau diecer ya, tetap judi teman-teman ya. Jadi nggak hanya di saham, jadi semua aspek itu bisa dijudiin. Nah, gimana biar nggak dianggap judi? Teman-teman itu harus punya namanya kriteria kalau di saham itu. Jadi teman-teman harus punya kriteria. Kriteria apa aja saham yang bisa dibeli. Gitu guys. Kalau teman-teman udah punya itu, berarti udah nggak judi. Karena untuk dapetin sebuah kriteria, itu teman-teman harus punya ilmu. Ya, misalnya nih, untuk di saham itu kan alirannya beda-beda. Ya, kalau saya itu seringnya nge-swing. Ya, swing itu ada kriteria saham yang dibeli, yaitu di lembah. Ya, kondisinya harus seperti ini, fundamentalnya harus minimal seperti ini. Ya, terus ada sedikit-sedikit akumulasi. Jadi udah ada kriteria. Ya, jadi kalau orang di luaran sana ngerekom saham yang nggak masuk kriteria saya, ya saya nggak akan beli. Ya gitu guys, walaupun katanya bagus. Nah gitu, jadi teman-teman itu harus punya prinsip biar nggak dianggap judi. Biar nggak judi kita di saham, kita harus punya prinsip. Jadi waktu itu di influencer banyak yang nge-pump saham, terus di grup-grup juga banyak tuh, ini saham ini bakal bagus, ramai banget. Tapi nggak masuk kriteria saya, ya saya nggak beli. Saya udah punya prinsip, ini loh saham-saham yang bisa saya beli. Kalau nggak di luar kriteria ini, ya saya nggak beli. Seperti itu guys ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga punya kriteria masing-masing. Misalnya seorang investor nih, kriterianya harus murah, PR-nya segini, perusahaannya harus kayak gini bagusnya. Jadi kalau nggak masuk kriteria dia, ya nggak dibeli. Nah, itulah teman-teman. Berarti kalau udah masuk ke area tersebut, berarti teman-teman itu bukan judi lagi kalau di saham. Nah, kalau seperti ini cuma ngikut-ngikut orang doang, ya, dia temennya beli Sola, ikut.
turun, cut loss. Temennya beli MHKI, ikut, cut loss, turun. Ya kalau misalnya dia cuan tetap aja judi. Ini kalau ini kan kebetulan pas rugi. Nah kalau orang ini beli MHKI terus naik arah, terus dia profit, tetap aja dia judi karena dia nggak tahu alasan profitnya kenapa, alasan ruginya kenapa juga nggak tahu. Jadi minimal nih, kalau minimal kita cut loss nih, minimal ya guys ya. Kita beli saham udah sesuai kriteria yang kita mau. Ternyata turun, terus kita cut loss. Nah, terus kita tahu tuh alasannya kenapa sih kok turun, terus kenapa sih kok kita cut loss. Nah, itu udah nggak judi. Dan kalau udah seperti itu ya teman-teman istilahnya bisa ngambil pelajaran lah dari cut loss tersebut. Nah, tapi kalau kita belinya itu cuma ngikut-ngikut orang, ya terus tiba-tiba turun terus cut loss, itu nggak ada pelajaran yang bisa dipetik. Ya udah rugi-rugi aja, namanya judi. Kan seperti itu guys ya. Jadi istilahnya ya saya setuju sih kalau orang ini ngomong saham itu judi, ya karena memang dia itu judi situ gitu ya. Bukan kayak kita yang udah punya prinsip kriteria ya, kriteria sahamnya yang harus yang masuk harus kita beli seperti itu guys. Jadi kalau menurut saya teman-teman harus pilih tuh ya kriteria saham yang bisa dibeli. Mau pakai istilahnya metode apapun, mau trading, mau swing, atau mau investasi. Nah teman-teman pelajari ilmunya, terus cari kriteria saham yang sesuai dengan ilmu yang teman-teman pelajari, dan itu aja yang dibeli. Jangan setiap influencer bilang nah kalau ada influencer nih, kalau ada influencer yang bilang saham A ini bagus, nah teman-teman lihat, terus cocokin dengan kriteria yang bisa kita beli. Kalau semuanya masuk, ya kita ikut masuk. Tapi kalau enggak, ya jangan dibeli. Ya gitu guys ya, kalau di saham itu harus punya prinsip. Kalau teman-teman mau awet di saham, biasanya sih ya, ini biasanya orang yang udah dapat prinsip itu biasanya kalau udah di atas 3 tahun sih guys. Jadi untuk dapat sebuah prinsip dan kriteria saham itu biasanya itu kalau udah 3 tahun di saham guys. Kalau awal-awal waktu saya di awal-awal dulu tahun 2017 San itu juga belum tahu gitu ya, belum terlalu tahu. Dan mulai paham itu 2020 itu udah mulai ternyata gini toh di saham itu. Dan saya mulai prinsip swing dari tahun 2020 dan sampai sekarang gitu, swing aja. Dan alhamdulillah juga naik aja untuk jumlah dari portofolionya. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu aja Mas Bro yang masih sedikit untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuan, we be getting money. Cuan.